Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua, di sini ada Three of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada King of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Temperance. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Pentacles. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Pentacles. Nah, kartu ini menggambarkan keseimbangan ya, di mana kamu telah mampu menjadi sangat stabil ya, di dalam pemikiran, di dalam attitude, ataupun di dalam cara komunikasi maupun cara memperlakukan orang lain. Di mana semuanya mulai menjadi lebih matang, lebih baik, dan banyak membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu pada akhirnya. Oke, nah mungkin kamu telah mengetahui beberapa trik yang sangat jitu dari keadaanmu saat ini. Memang dulunya kamu sempat mengalami yang namanya kemunduran dan keterpurukan di bidang finansial. Dikarenakan ya, bahwa ada kebobrokan, bahwa ada yang tidak betul, bahwa ada kecurangan-kecurangan yang akhir-akhir ini kamu ketahui di dalam kegiatanmu, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, ataupun di dalam usaha. Oke? Sehingga kamu mulai mencari tahu ya, di mana kesalahannya, di mana kecurangan yang terjadi. Dan kamu mulai berbicara dari hati ke hati kepada tim, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatanmu. Tanpa kamu menyalahkan orang tersebut, tanpa mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi yang tepat agar bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, dengan berbicara dari hati ke hati yang sangat baik inilah, sehingga ada pengakuan, ya, ada kejujuran, ada keterbukaan dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin dulunya selalu berbuat curang, selalu berbuat tidak adil, sehingga mengalami kerugian yang besar dan berdampak kepada finansial dari kamu masing-masingnya. Nah, dari situlah ada pengakuan, ada kejujuran, dan saling berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, serta memiliki komitmen yang baik untuk memajukan kembali setiap kegiatan ini. Nah, sehingga sedikit demi sedikit ada perbaikan secara kualitas di dalam
Kegiatanmu seperti pekerjaan, seperti bisnis dan usaha, semuanya mulai menjadi lebih baik. Dan tentunya akan berimbas kepada finansial yang kembali naik, yang kembali melonjak untuk kamu dan lingkungan sekitarmu. Nah, jadi inilah salah satu mungkin, ya. Kenapa kamu bisa menjadi sangat seimbang, sangat dewasa dan matang, ya, di dalam menjalani kehidupanmu. Oke, makanya di sini tergambar ada kestabilan di dalam dirimu, ya, baik dari segi pemikiran, dari segi sikap, dan juga dari cara komunikasi. Semuanya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin inilah salah satu rahasia besar, ya, yang baru-baru ini terungkap, dan kamu mulai bisa mencari solusi terbaik dari kesalahan, dari kegagalan, ya, dari peristiwa yang lalu ini. Nah, dengan begitu ada tim, ada pekerjaan, ada kerjasama yang kembali solid, yang kembali kompak, karena masing-masingnya sudah memiliki komitmen yang baik untuk memajukan, untuk menata apa yang sudah terjadi, ya mungkin kejadian yang kurang baik selama ini yang terjadi di dalam kegiatanmu. Oke? Dan di dalam hubungan asmara, sepertinya kamu mulai mampu, kamu dan pasanganmu tentunya, ya, mulai bisa berpikir logika, mulai mampu temukan keseimbangan, ya, antara kalian masing-masingnya, di mana dulunya mungkin, ya, hubungan ini sudah terlalu lama dibiarkan hambar, dibiarkan membeku karena mungkin kesibukan masing-masing, karena kurangnya waktu yang berkualitas untuk masing-masingnya, dan kurangnya perhatian untuk masing-masingnya dikarenakan kesibukan, dikarenakan kegiatan sehari-hari. Sehingga salah satu dari kalian, ya, dari kamu dan pasanganmu, sempat mencari pelarian di luar. Nah, seperti cari tempat tongkrongan, cari teman curhat, cari teman ngumpul, begitu ya. Nah, inilah yang mulai akhirnya yang menjalari hubungan ini menjadi sangat beku, ya, menjadi sangat hambar, sehingga, ya, kamu dan pasanganmu mulai berpikir logis, mulai merasa bahwa ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga kalian berdua mulai berkomitmen untuk menjadi yang terbaik lagi bagi masing-masingnya. Seperti mulai menyisihkan waktu yang berkualitas untuk dibagikan untuk antara satu sama lainnya, mulai sering memberikan perhatian, ya, dan mulai selalu memprioritaskan hubungan ini dan keluarga terdekat. Nah, jadi akan ada hubungan yang kembali cair setelah kamu dan pasanganmu bisa menjadi sama-sama seimbang, bisa mengakui kesalahan, ya, bisa melupakan ketidakjujuran, kebohongan yang mungkin selama ini sempat dilakukan, ya, baik dari kamu ataupun dari pasanganmu. Kalian mulai ingin membenahi ini semua sehingga ada komitmen untuk membahagiakan lagi hubungan ini agar lebih harmonis, agar lebih bahagia setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini menggambarkan ketegasannya. Kamu memang adalah seseorang yang sangat tegas terhadap dirimu, ya, dari dulu ataupun sampai saat ini. Tetapi tegas bukan berarti keras, ya. Tegas di sini kamu memiliki aturan yang jelas, aturan yang baik yang harus kamu lakukan dan wajib, ya, kamu kerjakan sehingga banyak kemajuan di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi aturan yang baik ini kamu jalankan setiap harinya, seperti disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, begitu ya, menjaga pola makan, menjaga kesehatan. Nah, hal inilah sepertinya yang juga tertular, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, mereka mulai mencontoh, ya, gerak-gerikmu, ya, cara-caramu di dalam menjalani kehidupan, sehingga beberapa dari mereka juga banyak mendapatkan hasil manfaat yang baik dari aturan yang baik yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, jadi mungkin inilah salah satu faktor kenapa kamu bisa, ya, mengungkap rahasia besar di dalam kehidupanmu dan kamu bisa keluar dari keadaan, dari keterpurukan, dari kemunduran di dalam kegiatanmu beberapa waktu lalu. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan sepertinya kamu dan pasanganmu ya mulai yakin, mulai percaya untuk meninggalkan masa lalu, untuk move on. Nah, dari keadaan yang lalu. Mungkin dulunya ya, kamu ataupun pasanganmu selalu mencari pelarian ya, selalu mencari perhatian di luar selain di rumah ya, selalu menyibukkan diri ya, setelah sepulang bekerja selalu mampir dulu ke tempat-tempat lain. Nah, untuk menghilangkan rasa jenuh ya, untuk keluar dari kebekuan, dari kehambaran suatu hubungan. Oke? Nah, inilah yang mampu kamu dan pasanganmu kubur akhir-akhir ini. Kalian kubur dalam-dalam ya, ketidakjujuran, kebohongan ya, pengkhianatan bisa saja ya. Kalian lupakan dan kalian berkomitmen untuk menuju masa depan ya, untuk menuju sebuah hubungan yang lebih harmonis, lebih hangat, dan tentunya akan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini kebesaran hati ya. Kamu adalah seseorang yang pemaaf. Nah, mungkin ya di saat kamu mengetahui bahwa ada kecurangan, bahwa ada kebohongan ya di dalam kegiatan-kegiatanmu beberapa waktu lalu ya, sehingga mengakibatkan kemunduran dari setiap kualitasnya. Tetapi dengan kebesaran hatimu ya, kamu tidak mencari siapa yang salah, kamu tidak menyalahkan apapun, tetapi kamu mampu mencari cara, mencari solusi yang baik ya, sehingga ada kemajuan untuk bersama kembali. Inilah kebesaran hati, dan masuk akal bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, bagi timmu ya, bagi kolegamu begitu ya, sehingga mereka juga mengakui bahwa yang mereka lakukan selama ini tentunya tidak benar. Dan dengan begitu ada keinginan dari mereka untuk merubah semuanya menjadi lebih baik dan melupakan ya hal-hal yang dulu dan jangan sampai diulangi kembali, sehingga ya banyak kemajuan di dalam kehidupanmu, dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha, dan tentunya berimbas kepada finansial ya, untuk masing-masingnya menjadi semakin melonjak tinggi. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab, kemauan yang kuat ya, keinginan yang besar ya, di dalam ingin terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu, dan ada tanggung jawab untuk ya merubah segala sesuatunya agar menjadi lebih baik. Nah, jadi kemauan yang besar di dalam dirimu inilah yang akhirnya bisa mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan, dan juga kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmara, di dalam hubungan keluarga, akhirnya mampu kamu temukan kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Temperance. Ini keharmonisan. Oke? Keharmonisan, keselarasan ya. Akhirnya kamu dan pasanganmu mulai bisa menjadi sama-sama seimbang, menjadi sama-sama yang terbaik untuk masing-masingnya. Nah, jadi di sesibuk apapun ya, sebanyak apapun kegiatan setiap harinya, tentu masing-masingnya akan memisahkan waktu yang berkualitas untuk di-share. Nah, untuk dibagikan terhadap pasangan, terhadap antara kamu dan dia. Jadi sehingga setiap hari itu akan ada komunikasi yang positif, akan ada komunikasi yang baik ya, terjalin intens begitu ya, sehingga bisa membuat hubungan ini menjadi lebih hangat, menjadi lebih cair, dan tentunya menjadi lebih bisa memotivasi antara kamu dan pasanganmu agar menjadi lebih bersemangat setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini kebijaksanaan. Oke, kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan ya, dan juga ya bisa dikatakan tanggung jawab yang besar.
Nah, kamu memiliki hal ini semua sehingga menjadikan kamu seseorang yang memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Tidak lagi berpikiran sempit, tidak lagi berprasangka buruk. Nah, justru kamu ingin selalu berpositive thinking, ya, selalu mengambil hikmah yang baik dari setiap kejadian. Nah, jadi kebijaksanaan inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor di mana kamu bisa, ya, membawa banyak kemajuan di dalam kehidupanmu dan membawa keharmonisan kembali di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu. Nah, jadi apapun situasinya, apapun keadaannya, ya, tentu akan terus membuat kamu tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena kamu tahu, ya, apapun yang terjadi, apapun yang kamu dapati, itulah skenario terbaik untuk hidupmu. Makanya kamu bisa selalu bersyukur, bisa selalu berterima kasih atas apapun yang kamu terima. Jadi itulah kebijaksanaan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo, sahabatku. Dan semoga temanku Virgo, ya, benar-benar akan mampu mengungkap rahasia besar di dalam kehidupanmu, meskipun sakit, meskipun sulit, meskipun lelah. Tetapi kenyataan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada situasi, pada keadaan yang lebih baik. Dan kamu akhirnya banyak menemukan kemajuan di dalam kualitas dirimu. Dan terjadilah berbagai macam peningkatan dan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga, ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.